Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21. Di sini kami akan menjelaskan progres final project struktur data yaitu dengan studi kasus manajemen inventaris toko. Di sini kita menggunakan binary search tree, BST, dan AVL3. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ardiansyah dengan NPM terakhir 086. Dan saya Rafli Aldrian Kurnianto dengan NPM akhir 170. Masuk dari tujuan program sendiri, yaitu untuk mengelola data inventaris barang di toko menggunakan struktur data AVL3. Apa saja yang fitur yang ada pada program? Yang pertama ada menambah barang, kedua menghapus barang, lalu mencari barang, yang terakhir melihat daftar barang. Next. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Next. Nah, masuk pada codingan awal. Yang pertama ada struct, yaitu struktur digunakan untuk menyimpan data barang. Setiap barang memiliki atribut yaitu ID barang, terus nama barang, lalu ada quantity, jumlah barang yang tersedia, lalu price, harga barang. Struktur ini digunakan untuk representasi node pada AVL3. Setiap node memiliki data barang yang disimpan bertipe item. Kemudian node left dan node right ini adalah pointer ke anak kiri dan anak kanan. Kemudian height ini ada tinggi node yang digunakan untuk menjaga keseimbangan AVL3. Next. Kemudian di sini fungsi untuk membuat node baru, yaitu dengan masukkan create node, membuat node baru dan menganalisasi data barang serta tinggi node. Next. Kemudian berikut adalah fungsi keseimbangan, di mana height atau node mengembalikan tinggi dari node jika node null PTR mengambil 0. Kemudian Gates balance factor ini menghitung faktor keseimbangan dari node, yaitu selisih tinggi antara kiri dan kanan node, yaitu faktor keseimbangan yang ideal adalah 0, 1 atau min 1. Next. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi rotasi. Rotate right atau node Y adalah melakukan rotasi kanan pada node Y untuk mengembalikan keseimbangan pohon. Lalu rotate left atau node X yaitu melakukan rotasi kiri pada node X untuk mengembalikan keseimbangan pohon. Next, Mas. Selanjutnya ada fungsi insert, menambah barang ke dalam AVL3 dan menjaga keseimbangan. Menyisipkan barang baru ke dalam AVL3, lalu fungsi ini mengikuti prinsip pohon biner atau binary search tree. Setelah menyisipkan, nanti fungsi ini memastikan bahwa pohon tetap seimbang dengan memeriksa faktor keseimbangan dan melakukan rotasi jika diperlukan. Next. Selanjutnya fungsi delete atau disebut juga dengan delete node root, yaitu fungsinya menghapus node dengan ID tertentu. Jika node memiliki 2 anak, penghapusan dilakukan dengan mengganti node yang dihapus dengan node dengan nilai terkecil di subpohon kanan atau sebagai pengganti, lalu kemudian menghapus node tersebut. Next. Selanjutnya fungsi search. Fungsi ini akan berjalan secara rekursif pada AVL3 sampai ditemukan barang yang dimaksud atau mencapai 0 jika tidak ditemukan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi in order, yaitu berfungsi untuk menampilkan semua barang dalam urutan
terurut berdasarkan ID. Traversal in order untuk menampilkan seluruh barang yang ada di APL3. Pada traversal in order, not kiri akan diproses terlebih dahulu, diikuti dengan not saat ini dan kemudian not kanan. Ini akan menghasilkan barang yang terurut berdasarkan ID. Kemudian ada fungsi utama program. Program menjalankan berbagai operasi berdasarkan pilihan dari pengguna melalui antarmuka berbasis teks. Yang pertama ada inisialisasi data, berguna untuk menginisialisasi beberapa barang awal dan menyisipkan ke dalam APL3. Selanjutnya ada loop interaktif, program menampilkan menu dengan berbagai pilihan. Yang pertama ada tambah barang, hapus barang, cari barang, dan juga lihat semua barang. Yang terakhir keluar. Berdasarkan input pengguna, program akan melakukan operasi yang sesuai. Yang pertama tambah barang, berguna untuk berisi meminta pengguna memasukkan data barang baru yang berupa ID, nama, jumlah, dan harga, kemudian menambahkannya ke dalam APL3. Yang kedua, fungsi hapus barang. Meminta pengguna untuk masukkan ID barang yang ingin dihapus, kemudian menghapus barang tersebut dari APL3. Yang ketiga, yaitu cari barang. Program meminta pengguna masukkan ID barang yang ingin dicari, kemudian mencari barang tersebut di APL3. Selanjutnya, fungsi lihat semua barang. Program menampilkan seluruh daftar barang yang ada di APL3 dalam urutan in order. Yang terakhir yaitu keluar, yaitu untuk keluar dari program. APL3 berfungsi untuk menjaga keseimbangannya setelah setiap operasi penyisipan dan penghapusan dengan memeriksa faktor keseimbangan dan melakukan rotasi jika perlu. Misalnya, jika faktor keseimbangan lebih dari 1 atau tanda bahwa pohon tidak seimbang ke kiri, maka dilakukan rotasi ke kanan. Lalu jika faktor keseimbangan kurang dari -1 atau pohon tidak seimbang ke kanan, maka dilakukan rotasi untuk ke kiri. Jika perlu, ada rotasi berganda atau kombinasi rotasi kiri dan kanan. Juga diterapkan untuk mengembalikan keseimbangan. Selanjutnya ada output. Di sini berhubung masih progres, outputnya condong ke APL3 bukan ke BST. BST-nya mungkin akan kita lanjutkan di final project yang untuk UAS. Pertama ada menu manajemen inventaris toko yang ada 5 pilihan. Yang pertama tambah barang, hapus barang, cari barang, lihat semua barang, dan yang terakhir keluar. Jika pengguna memilih untuk melihat semua barang, maka data yang ada di database akan dimunculkan seperti gambar tersebut. Lalu jika pengguna mencari barang dengan ID tertentu, dalam output contoh ini pengguna memasukkan barang dengan ID 3, maka ditemukan barang dengan nama monitor, jumlahnya ada 5 dan harganya 1.500.000. Dan jika barang tidak ditemukan atau tidak ada dalam database, maka program akan menampilkan pesan barang tidak ditemukan. Selanjutnya, pengguna mencoba menambah barang baru. Di sini pengguna memasukkan ID barang baru yaitu 11, masukkan nama barang yaitu laptop dengan jumlah 5 dan dengan harga 15 juta. Maka akan ditampilkan
seperti gambar tersebut. Kemudian pengguna milih lagi untuk melihat daftar semua barang, dan ini nomor 11 sudah ditambahkan ke dalam database, yaitu nama barang dengan nama laptop dengan jumlah 5 dan harga 15 juta rupiah. Kemudian yang ini fungsi untuk menghapus barang dari database. Jika dilihat dengan fungsi nomor 4 tadi, maka ID barang dengan nomor 5 akan hilang dari database seperti gambar tersebut. Yang terakhir, pengguna memilih opsi untuk keluar, maka program akan keluar dari pengguna tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.